Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7 penguasaan produk. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari temuan kami mengenai salah satu inspeksi produk, yaitu produk tepung kelapa. Sebelum masuk ke sana, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya Syarul Rahman dengan nomor NIM 043 dan juga ada rekan saya yaitu Lea Maharani Baru Binting dengan NIM 040. Lalu selanjutnya ada Cindy Rahmawati dengan nomor NIM 041 dan yang terakhir ada Alvina Jaldarul Husna dengan nomor NIM 044. Next. Oke, produk yang diinspeksi yaitu ada desiccated coconut atau tepung kelapa. Di sini tepung kelapa adalah daging buah kelapa yang dikeringkan, dihaluskan dan diproses dalam kondisi higienis untuk konsumsi manusia. Tepung ini bisa digunakan untuk industri kembang gula, dan roti. Ada dua tipe tepung kelapa yang beredar di pasaran, yaitu kadar minyak kelapa yang tinggi dan juga kadar minyak kelapa rendah. Bisa di next. Nah, oke, di sini berdasarkan hasil dari inspeksi atau dari hasil pengecekan ditemukan bahasanya di sini ditemukan beberapa metode atau hasil mengenai inspeksi dari produk tepung kelapa itu sendiri itu. Yang pertama ada visual and workmanship-nya. Yang pertama, model inspeksi yang digunakan adalah menggunakan single sampling pen dengan menggunakan tabel ANSI atau ASCII Z1.4 tanpa menggunakan level inspeksi. Dari laporan tersebut, tidak ditemukan indikasi kerusakan atau kecacatan produk dari hasil sampel yang dipilih sejumlah 100 batch dalam inspeksi tersebut. Jadi next, seperti yang teman-teman bisa lihat dalam tabel di sini, ya di sini inspeksi standar menggunakan tabel ANSI atau ASCII Z1.4 dan menggunakan metode single sampling pen dengan inspection levelnya itu tidak tersedia. Dan juga di sini dalam hasil inspeksinya tidak ditemukan yang namanya defect atau kerusakan atau kecacatan, baik itu secara kritikal, major ataupun minor. Jadi next. Oke, lalu yang kedua ada quantity conformity gitu. Yang pertama di sini dijelaskan bahwasanya order quantity mencapai 12,5 tons dengan jumlah 500 bag karton. Yang kedua, jumlah barang tersedia ternyata sudah sesuai dengan jumlah order, yaitu sebesar 12,5 ton dengan jumlah 500 bag karton. Dan juga di sini dijelaskan juga bahwasanya jumlah barang yang diinspeksi atau yang diperiksa sebanyak 2,5 ton dengan jumlah 100 bag karton. Bisa di next. Ya seperti yang teman-teman bisa lihat bahwasanya di sini dari mulai order quantity, terus kayak order, terus dari ready stocknya berapa, dan juga di sini ada hasil dari jumlah dari barang yang diinspeksinya gitu. Bisa di next. Lalu selanjutnya ada produk conformity. Pada bagian ini didapatkan hasil bahwasanya produk telah diinspeksi dan tersedia. Pada bagian inspeksi ini lebih menekankan pada bubuk tepung kelapa dan kemasannya gitu. Jadi pada inspeksi yang pertama ini kayak lebih ke arah menginspeksi dari kayak tampilan dari tepung kelapa itu sendiri gitu. Nah dalam hal ini dalam pengecekan hal ini belum kemasan belum diberikan label gitu, karena label ini bakal diberikan ketika nantinya semua produk dari mulai tepung kelapa terus udah mulai masuk ke pengecekan gitu. Bisa di next. Ya, bisa di next. Nah, di sini mungkin ada sedikit dokumentasi laporan dari kegiatannya gitu. Yang pertama ada tampilan kemasannya, lalu yang kedua ada tampilan dari produknya itu sendiri. Next. Dan di sini ada salah satu dokumentasi bentuk kegiatan inspeksinya gitu. Jadi di sini kalau teman-teman bisa lihat ada bapak-bapak ya yang lagi ngecek kualitas dari tepung kelapanya itu sendiri gitu. Next. Dan ini salah satu produk yang udah siap, tepung kelapa yang udah siap dimasukkan ke dalam karton dan siap untuk diuji lebih lanjut ke dalam laboratorium. Next.
Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Abi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah masuk? Masuk. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya itu D, pengemasan atau penandaan atau pelabelan. Di sini ada D1 dan D2. Yang pertama adalah D1, pengepakan dan paket kesesuaian. Pengepakan dengan kertas coklat 3 kali lipat dengan 1 polybag di dalamnya. Yang kedua, itu ada tanda pengiriman atau label kesesuaian. Penandaan atau pelabelan pada kemasan kosong hanya penandaan pemasok internal pada kantong mengenai kepada pemasok akan melakukan pelabelan saat barang siap untuk diisi kelapa kering tersebut. Nah, itu untuk yang D1, pengepakan dan paket kesesuaian. Untuk gambar 1 itu tampak depan, nomor 2 tampak samping, nomor 3 tampak belakang, nomor 4 tampak atas, yang kelima itu proses penjahitan tas pada bagian atas. Next ini. Selanjutnya nomor 6 itu ada menjahit tas untuk membukanya. Yang ketujuh penutup untuk menjahit tas bagian atas. Nomor 8, 9, dan 10 itu menunjukkan kemasan yang digunakan benar-benar kemasan yang rangkap dengan 3 kertas dan 1 polybag di dalamnya. Next. Dan yang terakhir itu menunjukkan terdapat kelapa kering di dalamnya. Next ini. Yang selanjutnya D2, tanda pengiriman atau label kesesuaian. Untuk gambar nomor 1 sampai 4 itu tidak terdapat tanda atau label pada kantung, sedangkan yang nomor 5 itu terdapat tanda pada bagian dalam. Labelnya kecil yang dituliskan pada kantung tersebut. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih pada Abin. Lalu selanjutnya di sini ada uji lapangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu kepada Cindy. Cindy, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya ingin memastikan apakah suara saya sudah masuk. Masuk. Oke, terima kasih. Kemudian untuk uji berikutnya dilakukan uji lapangan. Pengujian yang dilakukan pertama pun yang pertama uji deskripsi dengan praktek menjatuhkan karton ekspor pada semua tepi dari ketinggian yang benar-benar dan dari ketinggian yang menurut mereka untuk pasti untuk mengetes itu, dan memastikan mengikuti standar ISTA garis 1A garing 2A. Kemudian melakukan ukuran sampel dengan menggunakan 1 pieces, dan hasil yang ditemukan adalah tidak ditemukan kantong yang pecah setelah dilakukan praktek menjatuhkan karton tersebut, dan hasilnya pun sesuai. Nah, kemudian di sini kita bisa bersama-sama melihat bukti fisik atau bukti praktek dokumentasi yang sudah dilakukan dengan menjatuhkan. Gambar di atas ada seorang bapak-bapak yang sedang mempraktekkan hal tersebut. Kemudian gambar di bawahnya adalah hasil bahwa tidak ada kerobekan ataupun cacat setelah dijatuhkan. Kemudian uji yang berikutnya dilakukan adalah melakukan label informasi pemeriksaan dengan uji deskripsi, mengecek tanggal kadaluarsa, berat nutrisi, dan informasi kalori. Ukuran sampel yang digunakan pun menggunakan sampel penuh. Temuannya, tidak ada kantong penundaan yang tersedia, hanya kode internal kecil oleh pemasok. Hasilnya pun tertunda. Nah, bisa kita lihat bersama-sama, di sini sudah ada dokumentasi yang dilakukan di lapangan. Kemudian, uji yang dilakukan berikutnya adalah kondisi kebersihan penyimpanan. Uji deskripsi yang pertama, barang harus disimpan di tempat yang bersih, dengan memperhatikan jamur, kotoran, dan lantai yang basah. Dengan menggunakan ukuran sampel, dengan membuka kartonnya. Kemudian setelah itu, temuan yang ditemukan adalah penyimpanannya kering dengan karton penutup dan kertas di atas tanah. Maka hasilnya pun sesuai. Berikut adalah gambar atau dokumentasi yang telah dilakukan dengan melakukan
barang disimpan di tempat yang bersih, terhindar dari jamur, terhindar dari kotoran, dan tidak ada lantai yang basah. Next adalah jenis palet atau kayu plastik. Uji deskripsi yang dilakukan adalah barang harus disimpan di palet plastik atau palet kayu yang dilapisi film isolasi. Wadah makanan tidak boleh disimpan dengan kontak langsung ke lantai. Nah, temuannya adalah melakukan dengan menutupi karton dan membuat kertas di bawah dengan sebagai alas gitu. Ukuran sampelnya pun penuh dan hasilnya sesuai. Nah, ini gambarnya dengan melakukan alas dilapisi film isolasi tadi, bisa kita lihat bersama-sama. Kemudian adalah kondisi penumpukan produk. Dengan uji deskripsi, produk harus ditumpuk dengan benar. Tidak ada penumpukan barang yang berlebihan atau acak. Maka ditemukan barang ditumpuk dengan benar. Dalam artian tidak ditumpuk secara berantakan. Nah, ukuran sampel yang digunakan adalah penuh dan hasilnya sesuai. Bisa kita lihat di sini bersama-sama, barangnya ditumpuk dengan benar, sesuai, dan teratur. Uji berikutnya adalah primer dan sekunder kondisi packing. Uji deskripsinya adalah menjelaskan kondisi kemasan primer dan sekunder. Ukuran sampelnya penuh, maka temuan yang ditemukan adalah pengepakan dengan kertas coklat dilakukan dengan 3 kali lipat dan dengan 1 polybag di dalamnya. Hasilnya adalah sesuai. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama pengepakannya kertas coklatnya 3 kali lipat dan menggunakan 1 polybag di dalamnya. Kemudian tes yang dilakukan adalah integritas paket. Uji deskripsinya adalah semua paket harus disegel dengan benar, nggak ada kebocoran atau oksidasi yang harus diamati. Ukuran sampelnya penuh, maka temuan yang ditemukan adalah pengepakan dengan kertas coklat rangkap 3 dengan 1 polybag di dalamnya, maka hasilnya pun sesuai. Ini bisa kita amati bersama-sama ya. Untuk berikutnya adalah dilakukan pemeriksaan bau apakah tidak. Maka uji deskripsinya adalah standarnya aroma produk harus sesuai dengan deskripsi label. Ukuran sampelnya 2 pieces per gaya. Temuannya tidak ditemukan bau yang abnormal, berarti normal semuanya. Nah, dan hasilnya pun sesuai. Berikut dokumentasi yang dilakukannya untuk ngetes kebauan. Iya. Berikutnya adalah degutasi rasa. Uji deskripsi yang dilakukan adalah sama, harus sesuai dengan deskripsi label. Maka ukuran sampelnya penuh dan temuannya ditemukan rasa-rasa kelapa, bukan rasa-rasa buah-buahan yang lainnya. Berarti sesuai dengan standar. Hasilnya sesuai. Ini adalah bentuk dokumentasi sedang dilakukannya pengecekan rasa. Kemudian dilakukan pengecekan tekstur. Uji deskripsinya adalah dengan memeriksa tekstur dengan menggunakan ukuran sampel penuh dan temuannya kelapa kering yang halus dan putih. Hasilnya pun sesuai dengan standar. Nah, berikut adalah dokumentasinya, bentuk teksturnya ya, dan warnanya. Kemudian adalah uji berat periksa. Uji deskripsinya, berat produk bagaimana kondisi berat produk setelah dilebur dan ditiriskan kepada air. Kemudian ukuran sampel yang digunakan adalah 2 bungkus per gaya, dan temuannya adalah berat bersih 25 kg. Hasil yang ditemukan adalah sesuai. Ini adalah gambar dokumentasinya. Untuk berikutnya dilakukan uji variasi warna. Uji deskripsinya pun memeriksa kemasan. Di dalam kemasan terhadap variasi warna tersebut. Ukuran sampel yang dihasilkan yang digunakan adalah penuh dan temuan tidak ditemukan warna menguning, maka hasilnya pun sesuai. Nah, ini bisa kita lihat bersama-sama bahwa warnanya putih bersih, tidak ditemukan warna menguning. Kemudian berat kotor, berat bersih. Uji deskripsinya dengan memeriksa berat kotor dan berat bersihnya. Maka ukuran sampel yang digunakan 5 unit per gaya. Temuannya berat kotor rata-rata 25,35 sampai 25,40. Hasilnya pun sesuai. Ini adalah bukti dokumentasinya. Selanjutnya adalah dilakukan tes pengukuran. Uji deskripsi yang digunakan mengukur kesesuaian. Maka keterangannya temuan sebenarnya dan hasilnya pun tertunda. Dalam artian belum ada hasil yang akurat dan pasti. Tapi ini adalah bukti dokumentasi yang dilakukan di lapangan dengan mengukur kesesuaiannya. Yang kemudian adalah G, perhatian khusus. Maka pada deskripsi yang kami dapat belum ada
hasil dari laboratorium atau statusnya masih tertunda. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik kepada Cinti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lea Maharani. Kepada Lea dipersilakan. Cindy. Oke, selanjutnya ada uji dimensi karton. Berat karton dan dimensinya yaitu seberat 25,35 kg. Dengan berat karton tersebut, dengan hasilnya tertunda. Laporan inspeksi barang pemeriksaan sebesar 100 kantong. Selanjutnya ada tim validasi. Tim validasi telah memeriksa dan hasilnya diperiksa pada tanggal pemeriksaan Ananda 19 Agustus 2020 di URIP. Kedua diulas oleh tanggal ulasan Misty Chen 19 Agustus dan disetujui 2020. Yang ketiga ada di tanggal 19 Agustus 2020 dan hasilnya disetujui. Dan BH pengumpulan sampel selanjutnya dikirim ke laboratorium TUP untuk mengujinya. Selanjutnya, setelah diuji, laporan pemeriksaan terdapat di gerbang pabrik seperti pada gambar dan ada di penyimpanan dan barang penyimpanan dan barang. Sekian hasil dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih pada Lea Maharani. Mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan mengenai hasil inspeksi tadi. Sekurang-kurangnya kami mohon maaf, apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.